SMODS ini juga merupakan bagian dari jalur seleksi mandiri. Seleksi mandiri ini bisa saya katakan ini adalah sapu jagatnya seleksi mandiri di Untidar. SMODS One Day Service, pastikan pemahamannya kita daftar, ujian, hasilnya langsung keluar. Nah, kapannya kita akan menyelenggarakan SMODS ini di tanggal Halo Sobat Untidar, jumpa lagi di podcast Sareng, Santai Bareng Untidar bersama saya, Nadia Syifa yang akan menemani Anda selama kurang lebih 10 menit ke depan. Kali ini kita akan membicarakan topik tentang satu jalur mandiri yang mungkin saat ini sudah ditunggu-tunggu oleh Sobat Untidar, yaitu SMODS. Saat ini saya sedang bersama Bapak Andri. Nah, mungkin langsung saja, sebenarnya apa sih Pak SMODS itu? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Nadia ya, Kak Nadia. Jadi izin perkenalkan diri dulu Sobat Untidar. Nama saya Wahyu Andrianto. Saya di sini selaku Kepala Bagian Akademik. Jadi tadi sudah disampaikan tema podcast kita pada hari ini adalah tentang SMODS. Jadi SMODS itu kepanjangannya adalah Seleksi Mandiri One Day Service. Nah, seleksi mandiri ini bisa saya katakan ini adalah sapu jagatnya seleksi mandiri di Untidar. Kenapa? Karena kita menyelenggarakan ini itu istilahnya kalau sekarang lagi musim bola, musim Piala Dunia, ini adalah injury time-nya untuk penerimaan mahasiswa baru di Untidar, seperti itu. Jadi monggo nanti teman-teman Sobat Untidar bisa untuk cek kembali lagi nanti ya di um.untidar jadwalnya kapan, itu nanti bisa terlihat kuotanya apa, seperti apa. Nah, itu nanti akan kita jelaskan pada podcast ini, seperti itu. Mungkin kalau tadi sudah dijelaskan terkait apa itu SMODS, bisa dijelaskan nggak Pak? Apa nih tahapannya untuk Sobat Untidar bisa mengikuti jalur ini? Oh iya, tahapannya. Jadi kalau sebelum kita bicara tahapan, kita bicara kapannya. Nah, kapannya kita akan menyelenggarakan SMODS ini di tanggal 20 dan 21 Juli. Nah, catat tanggalnya, 20-21 Juli itu di hari Senin dan Selasa. Tahapannya apa? Jadi kalau teman-teman Sobat Untidar yang kemarin sudah pernah mengikuti seleksi mandiri ujian tulis di Untidar, itu mirip tahapannya. Tahapannya mirip. Jadi nanti teman-teman harus datang ke sini untuk tes secara offline. Apakah bisa? Ada yang bertanya, apakah bisa nih Pak tesnya diselenggarakan secara online? Karena saya jauh, ada di Jakarta, ada di Bandung. Oh mohon maaf, tidak bisa dilakukan secara online tesnya. Jadi Sobat Untidar harus datang ke lokasi ujian sesuai dengan nanti jadwal yang sudah ditentukan. Jadi nanti teman-teman masuk ke smart.untidar. Atau nanti untuk tahapan bagaimana proses lebih jelasnya itu nanti bisa dicek di um.untidar. Tapi nanti sistem yang dipakai adalah smart.untidar. Nah, nanti diisi di situ persyaratannya apa saja, dan yang paling penting ada biaya pendaftarannya sebesar Rp250.000. Nah, itu. Jadi nanti lengkapi persyaratannya dan bayar biaya pendaftaran Rp250.000. Nanti setelah diisi semuanya nanti akan terlihat nanti kapan pelaksanaan ujiannya, dapatnya di hari Senin atau hari Selasa, di ruang mana. Nah, ini jadi info juga. Nanti untuk SMODS itu akan kami laksanakan sepenuhnya, kemungkinan ya, apabila nanti memang pesertanya bisa kami tampung sepenuhnya di area Sidotopo, kami akan laksanakan tes tersebut di lab komputer yang ada di area Sidotopo. Jadi teman-teman nanti jangan salah tempat, karena Untidar sendiri ada 2 kampus saat ini, ada di kampus Tuguran dan juga kampus Sidotopo. Pelaksanaannya 2 hari itu akan dilaksanakan di kampus Sidotopo. Akan tetapi, kita bicara akan tetapinya, apabila antusiasmenya tinggi dari para peserta ini untuk mengikuti SMODS, ya kemungkinan kami bisa membuka ruangan yang ada di Tuguran, lab komputer di Tuguran, untuk menambah kapasitas pesertanya, seperti itu. Nah,
yang pasti dicek infonya melalui um.untidar Betul. dan nanti calon pesertanya akan membuat akun dulu begitu ya Pak Iya, di Smart. seperti Nah, itu. mungkin ada yang bertanya-tanya nih Pak, apakah nanti setelah melakukan tes akan langsung keluar nilainya atau bagaimana nih? Ya, itu pertanyaan yang bagus lagi karena kan SMODS One Day Service pasti kan pemahamannya kita daftar, ujian, hasilnya langsung keluar. Nah, ini ada saya rasa tidak seperti itu mekanismenya karena nanti teman-teman ujiannya itu di tanggal 20 dan 21, tapi pengumuman kelulusannya itu saya cek dulu ya, semoga biar tidak salah tanggal, itu di tanggal 24 Juli di hari Jumat pengumuman hasil diterimanya di SMODS. Kemudian ada waktu registrasi di tanggal 24 sampai dengan tanggal 30 Juli. Nah, registrasi itu adalah nanti ketika dinyatakan diterima, ada borang sosial ekonomi atau dokumen-dokumen yang harus diupload di sistem, di Smart itu, baru nanti akan muncul besaran UKT dan IP-nya. Itu nanti supaya bisa untuk istilahnya sah menjadi mahasiswa baru di Untidar, tentu saja registrasinya harus membayar UKT dan IP dengan batas maksimal di tanggal 30 Juli. Kemudian untuk teman-teman yang diterima di SMODS, tanggal 31 Juli nanti akan ada registrasi offline. Nah, itu nanti kami akan ada pembagian jaket jas alma mater dan juga foto untuk KTM. Nanti berupa KTM ATM. Nah, nanti registrasi ada membayar UKT IP dan juga untuk pembayaran setoran KTM ATM dan juga asuransi jasa Raharja Putra seperti itu. Nah, berarti perlu dicermati ya kepada Sobat Untidar bahwa di Smart itu juga nanti akan dilakukan registrasi online begitu ya Pak. Nanti setelah registrasi online berarti dilaksanakan registrasi offline untuk pengambilan jas alma mater dan foto KTM ATM dan juga asuransi juga nanti. Oke, kalau bicara terkait SMODS, daya tampungnya sendiri itu bagaimana ya Pak? Daya tampungnya, nah ini daya tampung SMODS. Jadi SMODS itu nanti melihat dari sisa kuota dari proses registrasi yang saat ini sedang berjalan untuk registrasi seleksi mandiri. Nah, misal nih contohnya seperti ini. Apabila ada di satu prodi, saya contohkan mungkin ini prodi ilmu komunikasi. Nah, di prodi ilmu komunikasi itu untuk seleksi mandiri disediakan ada 100 kuota, misal ada 100 kuota. Nah, dari seleksi mandiri tentu saja diterima, sudah kami seleksi ada 100 yang terpilih untuk bisa melanjutkan ke proses registrasi selanjutnya. Tapi ternyata sampai dengan batas waktu yang ditentukan, itu dari 100 itu yang lanjut registrasi UKT, bayar IP itu hanya 80, otomatis akan ada sisa 20. Nah, 20 inilah yang nanti akan kami sediakan kuotanya untuk bisa diisi dari teman-teman yang mengikuti jalur SMODS. Tetapi bila di Ilkom itu tadi saya sampaikan tadi ada 100 contohnya 100 kuota dan semuanya yang diterima melanjutkan registrasi, tentu saja tidak kami proses selanjutnya untuk dibuka di SMODS karena keseluruhan kuota untuk seleksi mandiri sudah terisi. Jadi yang perlu diingat, SMODS ini juga merupakan bagian dari jalur seleksi mandiri. Tetapi tadi saya katakan karena ini adalah sapu jagatnya, injury time pelaksanaannya, jadi ya memang tidak semua kuota di masing-masing prodi itu dibuka, tetapi hanya melihat sisa kuota yang memang tidak dilanjutkan registrasinya oleh mahasiswa baru yang diterima pada jalur seleksi mandiri sebelumnya. Seperti itu. Nah, tadi saya lupa menambahkan untuk SMODS sendiri nanti di tanggal 20 dan 21 itu rencana akan kita adakan 3 sesi. Nah, ini sama bagi teman-teman atau Sobat Untidar yang kemarin sudah pernah mengikuti SMUT di Untidar, saya rasa juga sudah tahu bahwasanya SMUT itu dilaksanakan 3 sesi dalam 1 hari. Nah, kita nanti akan melaksanakan 3 sesi dalam 2 hari pelaksanaan di tanggal 20 dan 21. Lokasinya sekali lagi saya sampaikan di
di kampus Sidotopo. Jangan sampai nanti salah, kalian datangnya ke kampus Tuguran, tapi nanti datangnya ke kampus Sidotopo dan dilihat kapan kalian jadwal pelaksanaan tesnya. Kalau dapatnya sesi pagi, ya datangnya paling tidak 30 menit atau 1 jam sebelum pelaksanaan, supaya kalian punya waktu untuk mempersiapkan sebelum nanti kalian masuk ke ruang ujiannya, seperti itu. Nah, bicara terkait persiapan nih Pak, karena tadi Pak Andri bilang bahwa SMODS ini merupakan bagian dari jalur seleksi mandiri, betul ya Pak? Nah, apakah kalau dari jenis soalnya sendiri itu masih samakah dengan jalur seleksi SMUT begitu? Ya, pasti sama jenis soalnya ya, tapi variasi soalnya tentu saja berbeda. Jadi ini sudah menjadi nilai lebih nih buat teman-teman yang kemarin sudah pernah ikut SMUT tetapi mungkin belum beruntung untuk diterima. Jadi udah tahu nih, oh nanti jenis soalnya seperti itu, tapi variasi soalnya tentu saja berbeda. Nah, seperti itu, Mbak. Kuotanya memang bisa dikatakan terbatas, hanya prodi-prodi yang masih tersedia begitu ya Pak? Betul. Nah, mungkin ada hal lagi yang perlu disampaikan dari Pak Andri terkait SMODS ini? Yang perlu saya sampaikan kepada Sobat Untidar yang memang nanti berencana untuk mendaftar di Untidar, di perguruan tinggi negeri tentunya, karena Untidar ini salah satu PTN yang ada di Kota Magelang, ya nanti perlu persiapan yang matang, karena ini kan nanti ujiannya ujian tes. Ya, terus nanti kuota yang kami sediakan juga nanti tergantung dari ketersediaan kuota yang memang belum terisi, dipenuhi dari seleksi mandiri sebelumnya. Apabila nanti pesertanya banyak dengan kuota yang mungkin ya tinggal sisa-sisa lah, saya bisa sampaikan seperti itu, otomatis akan ketat nih persaingannya. Jadi kalian juga harus mempersiapkan diri dengan baik supaya bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Pemilihan prodi tentu saja nanti seperti SMUT kemarin itu nanti bisa teman-teman bisa memilih 4 prodi apabila memang nanti ada 4 prodi yang belum terpenuhi kuotanya. Jadi seperti itu. Tapi kalau ternyata hanya 2 prodi yang kami buka karena memang itu yang masih belum terpenuhi, ya mohon maaf mungkin hanya itu. Tapi kalau lebih dari itu ya nanti teman-teman bisa bebas memilih dengan batasan bisa memilih sampai dengan 4 program studi. Nah, ini saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Tetap kembali lagi, apapun itu harus dipersiapkan, direncanakan dengan matang supaya kalian bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Dan jangan lupa pantau terus nanti istilahnya apa, persyaratannya, pengumumannya lebih jauhnya, kuota yang tersedia seperti apa di um.untidar.ac.id. Kemungkinan nanti di tanggal 16 Juli sudah bisa kami sampaikan kuotanya, atau juga di media sosial Untidar, baik itu di Instagram, di TikTok mungkin juga ada. Nah, pantau terus seperti itu. Oke, baik, terima kasih Pak Andri atas penjelasan dan informasi yang telah diberikan. Itulah podcast kita kali ini. Terima kasih kepada Pak Andri yang telah memberikan informasi dan sedikit tips untuk para Sobat Untidar yang ingin mengikuti jalur SMODS. Baik, sampai jumpa di podcast berikutnya. Halo, sudah.